Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinda Ramadhani dengan NIM 2005510072. Di kesempatan kali ini saya akan presentasi penelitian saya berjudul pengaruh kepemimpinan, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT Multi Terminal Indonesia Tanjung Priok, Jakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini mencoba untuk memahami pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Multi Terminal Indonesia. Kinerja karyawan sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan, dan faktor-faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan kinerja tersebut. Kepemimpinan memiliki peran kunci dalam memotivasi dan mengelola karyawan. Motivasi juga menjadi faktor penting di mana pemberdayaan dan semangat dalam bekerja dapat meningkatkan kinerja. Sementara itu, kompensasi sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja. Melalui analisis indikator kinerja perusahaan dapat dilihat bahwa beberapa target telah tercapai, sementara beberapa lainnya masih perlu perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat, motivasi yang efektif, dan sistem kompensasi yang baik untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah. Penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Multi Terminal Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dampak dari ketiga faktor tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ini secara teoritis adalah meningkatkan pemahaman dalam ilmu ekonomi dan MSDM. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi peneliti, perusahaan, dan akademis dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui faktor yang telah disebutkan. Selanjutnya, kerangka penelitian dan hipotesis. Berikut bagian dari kerangka penelitian. Selanjutnya, hipotesis dari hipotesis 1 sampai 2, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi diduga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk metode penelitian, yang pertama sifat penelitian ini deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, data dan sumber data. Pengambilan data menggunakan metode Premier dengan sumber data Premier yang diambil langsung dari lapangan dilakukan terhadap karyawan PT Multi Terminal Indonesia di daerah Tanjung Mas, Jakarta Timur, Jakarta. Untuk populasi dan sampel, penelitian ini akan mengambil pegawai yang dipilih berjumlah 360 orang yang masih aktif di PT Multi Terminal Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode random sampling dengan teknik solving sehingga berjumlah 80 responden. Selanjutnya, definisi konsep. Variabel penelitian mencakup kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi. Selanjutnya, operasional variabel. Konsep dan operasional variabel dijabarkan dalam tabel termasuk dimensi dan indikator masing-masing. Selanjutnya, skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan nilai 1-5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, rencana analisis. Dalam analisis yang direncanakan dengan menggunakan SPSS, pendekatan awal akan dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran statistik dari variabel utama. Selanjutnya akan dilakukan uji instrumen termasuk validitas dan serta uji reliabilitas, lalu uji UF untuk signifikansi, dan uji T untuk mengevaluasi signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap PT Multi Terminal Indonesia di daerah Tanjung Priok, Jakarta Timur, Jakarta. Sebanyak 80 kuesioner dibagikan dan 81 kuesioner dikembalikan. Selanjutnya, deskripsi responden. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebesar 79%, sedangkan perempuan sebanyak 21%. Usia responden didominasi oleh kelompok 31 sampai 40 tahun sebesar 46,6%. Dengan mayoritas memiliki pendidikan S1 sebesar 76,5%. Secara umum, mayoritas responden memiliki pengalaman kerja di antara 6 sampai 10 tahun sebesar 46,9%. Dengan demikian, profil responden menunjukkan distribusi yang cukup representatif untuk menjadikan subjek analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya, deskripsi variabel. Mayoritas responden memberikan nilai tinggi pada variabel kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi, menunjukkan tingkat kepuasan yang memuaskan. Untuk variabel kinerja karyawan, mendapatkan penelitian yang lebih baik. Perlu diperhatikan pada aspek inisiatif dan gagasan untuk meningkatkan secara keseluruhan kepuasan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, dinyatakan valid dan reliable sehingga dapat diandalkan mengukur variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, analisis regresi, dilihat pada tabel berikut. Variabel kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk uji model, yang pertama ada koefisien determinasi, bisa dilihat pada tabel. Ada R-square yang menunjukkan beberapa variabel yang independen. Kepemimpinan, motivasi, kompensasi dapat menjelaskan variasi dalam variabel independen atau kinerja karyawan memiliki nilai
0,529, ini sekitar 52,9%. Dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya OJF bisa dilihat pada tabel. OJF menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dengan probabilitas signifikan kurang dari 0,050. Artinya, variabel kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk uji T, dilakukan masing-masing variabel dependen dan berikut hasilnya. Pertama, variabel kepemimpinan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,037. Selanjutnya, variabel motivasi atau X2 signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,044. Sedangkan untuk yang terakhir, variabel kompensasi atau X3 signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,000. Ini pembahasan kesimpulan dan saran. Variabel kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan PT Multi Terminal Indonesia. Kepemimpinan memberikan pengaruh positif. Uji statistik menunjukkan kesignifikan variabel ini. Oleh karena itu, fokus pengembangan sebaiknya ditambahkan pada aspek lain yang lebih berdampak signifikan. Motivasi memiliki pengaruh positif dari signifikan, menandakan bahwa peningkatan motivasi dapat menjadikan strategi efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi juga berperan penting dan perusahaan disarankan untuk memperhatikan kebijakan kompensasi termasuk insentif tambahan. Sebagai rangka pengembangan, peningkatan motivasi, dan perbaikan kebijakan kompensasi seharusnya menjadi fokus utama. Sementara upaya untuk meningkatkan Indonesia, PT Multi Terminal Indonesia adalah merancang strategi pengembangan karyawan lebih ke arah dari efektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.